Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita tentu akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala kebaikan-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini, kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu. Dan urapi juga kami semuanya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Lukas 6, ayat 46 sampai 49. Saya akan bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jemaat dikasih Tuhan, digambarkan orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukan dan tidak. Ya, jadi intinya ini sebetulnya Tuhan ingin kita jangan hanya jadi pendengar saja. Ya, sampai Tuhan menegur, mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan? Kenapa kita seringkali panggil nama Tuhan sedikit-sedikit Tuhan, Tuhan, tapi dalam kehidupan kita nggak pernah mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Orang berseru Tuhan, Tuhan, tapi dia nggak kenal siapa Tuhannya. Ya, banyak orang yang demikian dan Tuhan berkata, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku, orang yang datang kepada Tuhan dan mendengarkan perkataannya, perhatikan, istilah mendengarkan itu memandung arti lebih dari sekedar mendengar, tapi memperhatikan sampai pada tahap dia mengerjakan atau melakukan apa yang dia dengar. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, sampai kita melakukan apa yang kita dengar itu.
Nah, dengan siapa orang itu akan disamakan? Tuhan Yesus beri gambaran orang yang mendengarkan perkataannya serta melakukannya. Ia disamakan seperti orang yang mendirikan rumah. Sebelum dibangun, orang itu akan menggali tanah dalam-dalam untuk meletakkan pondasi. Nah ini, ya kita tahu ya, setiap rumah atau bangunan pasti yang pertama dikerjakan pondasi. Nggak mungkin orang bangun atapnya dulu atau temboknya dulu, belakangan nanti pondasinya. Nggak mungkin. Selalu diawali dari pondasi. Dan pondasi ini harus kuat. Ya, karena itu digali dalam-dalam, kasih batu di sana supaya nanti bangunannya kokoh. Ya, orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya seperti orang yang itu mau bangun rumah, dia gali tanah, dia siapkan pondasinya, baru dia bangun. Nah, setelah jadi, diuji, ya setiap bangunan akan diuji. Ya, ujiannya dengan, wah ada banjir, wow ada badai melanda rumah itu. Dan ternyata rumah itu tetap kokoh berdiri. Sebaliknya ada orang juga yang mendengarkan. Ingat, sama-sama dengar nih. Dengar perkataan Tuhan, tapi nggak mau melakukan. Ya, seringkali juga ke gereja juga loh, ikut ibadah juga loh. Tapi habis sudah lupa apa tadi yang disampaikan, apa firman-Nya. Lah ini, hati-hati. Ya, dengan siapa Tuhan Yesus menyamakan orang ini? Seperti orang yang bangun rumah tanpa dasar, tanpa pondasi, langsung bangun saja. Sehingga ketika ada banjir melanda rumah itu, maka yang terjadi rubuhlah rumah itu. Dan hebatlah kerusakannya. Rugi besar. Saudara ibadah yang rajin tetapi nggak pernah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan, maka rugi besar. Ya, kenapa ada orang Kristen ketika mengalami masalah dalam hidupnya, yang seorang tetap kuat, ya, yang seorang lagi lemah. Kenapa bisa? Yang kuat dia yang selalu berpegang pada firman. Selalu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidupnya, pondasi yang kokoh. Sebaliknya, orang-orang yang ya goyah imannya seringkali karena apa? Firman-Nya tidak pernah dilakukan. Ya cuma dengar langsung lewat saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya. Nggak ada yang nyantol istilahnya. Ya, kalau demikian maka nanti ada ujian hidup, maka seringkali gagal. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan, dengarkan firman Tuhan, dan lakukan. Sehingga ketika engkau berseru, Tuhan menjawab engkau. Ketika engkau berseru, Tuhan akan nyatakan akan hadiratnya. Bahkan Tuhan akan berperkara menolong akan hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami diingatkan supaya kami tidak main-main. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami juga melakukannya dalam hidup kami. Sehingga Tuhan, iman kami teguh. Sehingga ketika ada masalah, ketika badai, banjir, dan masalah kehidupan datang, kami tetap kokoh berdiri. Dan kami tidak goyah. Kami mempercayakan hidup kami, Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami punya iman yang teguh. Sehingga menghadapi apapun kami tidak goyah. Kami tetap kuat sebab Engkaulah Tuhan yang menjadi pegangan kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi pondasi dalam hidup kami. Bukan yang lain. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan juga hidup kami dan segala aktivitas kami hari ini. Termasuk ibadah kami hari ini. Pimpin kami serta ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya ingatkan jangan lupa ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.